Pelajaran 3 bangun ruang, yaitu mengenal bangun ruang dan unsur-unsur balok. Pernahkah kamu memperhatikan kotak susu yang kamu minum? Ya, kotak susu tersebut menyerupai bentuk bangun ruang. Coba kamu sebutkan benda-benda lainnya yang menyerupai bentuk bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai isi atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah bangun ruang sisi tegak. Yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi tegak memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah prisma. Prisma juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah prisma segi 4 dan yang kedua adalah prisma segi 3. Prisma segi 4 dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah balok dan yang kedua adalah kubus. Kemudian bangun ruang sisi tegak yang kedua adalah limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari 3 jenis, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Unsur-unsur bangun ruang. Bangun ruang memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah sisi atau bidang. Sisi atau bidang adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan luar bangun ruang. Unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 buah rusuk pada bangun ruang. Unsur yang keempat adalah diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sisi tersebut. Unsur yang kelima adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dan tidak terletak pada satu sisi pada bangun ruang tersebut. Unsur yang keenam adalah bidang diagonal. Bidang diagonal adalah suatu bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan, sejajar, serta terletak pada sisi yang berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur balok. Balok merupakan prisma segi 4 beraturan yang sisi alasnya berbentuk persegi panjang. Bentuk balok adalah seperti ini. Nah, untuk menamai sebuah balok, biasanya sebuah balok dalam matematika kita namai dari ujung-ujung yang paling bawah terlebih dahulu. Perhatikan cara penamaan balok berikut ini. Yang pertama kita akan menamainya dengan huruf A. Kemudian kita lanjutkan dengan huruf B, kemudian C, dan D. Perhatikan cara penamaan balok ini, huruf A, B, C, dan D terletak secara berurutan. Kemudian kita lanjutkan penamaan pada ujung-ujung bagian atas. Jika kita memulai yang bagian bawah di sebelah kiri, maka penamaan pada bagian yang atas juga kita mulai dari sebelah kiri. Setelah huruf D adalah E, F, G, H. Cara penamaan balok adalah huruf-huruf yang terletak di bagian bawah kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu A, B, C, D, titik, kemudian huruf-huruf yang terletak di bagian atas, yaitu E, F, G, H. Sehingga balok tersebut merupakan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dari balok. Unsur yang pertama adalah balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama luas. Ingat, sisi atau bidang adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan luar bangun ruang. Mari kita perhatikan bagian-bagian pada balok yang termasuk sisi atau bidang. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H yang termasuk sisi adalah sisi A, B, F, E. Kemudian sisi
DCGH. Sisi ABFE dan DCGH merupakan sisi-sisi yang berhadapan. Dan pada balok, sisi-sisi yang berhadapan itu sama luas, sehingga sisi ABFE akan sama dengan sisi DCGH. Sisi yang berikutnya adalah sisi ADHE, akan sama dengan sisi BCGF. Kemudian, sisi ABCD akan sama dengan sisi EFGH. Unsur yang kedua adalah memiliki 12 rusuk. Rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Ingat, pengertian rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah pertemuan dari dua sisi. Berarti di sini, misalnya kita mempunyai sisi ABFE, jika sisi tersebut bertemu dengan sisi EFGH, maka pertemuannya yaitu EF merupakan rusuk. Sehingga rusuk-rusuk balok tersebut adalah AB akan sejajar dan sama panjang dengan rusuk DC, kemudian rusuk EF, dan rusuk HG. Rusuk EA akan sejajar dan sama panjang dengan rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Rusuk AD akan sejajar dan sama panjang dengan rusuk BC, rusuk FG, dan rusuk EH. Unsur yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Ingat, pengertian titik sudut adalah titik pertemuan 3 buah rusuk pada bangun ruang. Nah, arti dari pengertian tersebut adalah titik pertemuan 3 buah rusuk. Nah, misalnya rusuk yang pertama adalah rusuk EA, bertemu dengan rusuk EF, dan bertemu kembali dengan rusuk EH. Titik pertemuan antara rusuk AE, EF, dan EH merupakan titik sudut. Sehingga titik sudut pada balok ABCD EFGH adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Unsur yang keempat adalah memiliki 12 diagonal sisi. Ingat, pengertian diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sisi tersebut. Arti dari pengertian tersebut adalah, misalnya, kita mempunyai sisi ABFE, lalu kita pilih sebuah titik sudut, dalam hal ini adalah A, kemudian dua titik sudut berhadapan. Titik sudut yang berhadapan dengan A adalah F dan G. Tetapi di sini sisinya harus sama. Untuk titik sudut yang sisinya sama dengan A adalah F. Sehingga yang dimaksud dengan diagonal sisi adalah AF. Sehingga diagonal sisi dari balok ABCD EFGH adalah AF, BE, DG, CH, AH, DE, BG, CF, AC, BD, EG, dan FH. Unsur yang kelima adalah memiliki 4 diagonal ruang yang semuanya sama panjang. Ingat, pengertian diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dan tidak terletak pada satu sisi pada bangun ruang tersebut. Maksud dari pengertian tersebut adalah, misalnya kita akan pilih satu buah titik sudut, misalnya A. Dua titik sudut berhadapan artinya adalah titik sudut yang berhadapan dengan A adalah titik F dan titik G. Titik sudut tersebut tidak terletak pada satu sisi. Titik yang berhadapan dengan titik A dan tidak terletak pada satu sisi adalah titik G. Garis AG merupakan diagonal ruang. BH, CE, dan DF. Unsur yang keenam atau yang terakhir adalah memiliki 6 bidang diagonal.
Ingat, pengertian bidang diagonal adalah suatu bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan, sejajar, serta terletak pada sisi yang berbeda. Sehingga bidang diagonal pada balok tersebut adalah bidang ABGH. Kita bisa melihat bahwa rusuk AB berhadapan dan sejajar dengan rusuk GH pada sisi yang berbeda. Sehingga jika kita hubungkan akan menjadi bidang ABGH. Yang kedua adalah bidang DCFE. Bidang yang berikutnya adalah bidang BCHE. Yang selanjutnya adalah bidang AFGD. Yang selanjutnya adalah bidang BFHD. Yang terakhir adalah bidang ACGE.